Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahim dan dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan sukacita yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi teman-teman, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang Daulah Khilafah Islamiyah. Baik, pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang Daulah Khilafah Islamiyah, yang mana materi ini sangatlah penting bagi kita ketahui bersama, karena di dalam materi ini kita mengetahui sejarah yang ada pada saat baginda Rasulullah SAW sebelum masa kenabian beliau sampai akhirnya Allah angkat di usia 40, sampai akhirnya beliau menegaskan dakwahnya di kota Mekah, lalu dilanjutkan dengan hijrahnya di kota Madinah, dan terbangunlah sebuah peradaban baru, yaitu peradaban Daulah Khilafah Islamiyah. Sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 106 dan 107 yang mengatakan bahwa sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar petunjuk bagi kita orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami telah mengutus seorang nabi, yaitu engkau Muhammad SAW, melainkan untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Karena memang Allah sudah mengutus nabi dari kaum atau golongan mereka untuk menyelamatkan seluruh alam semesta, umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memang cukup memberikan sebuah settingan yang menarik sebelum baginda Rasulullah SAW ini dilahirkan. Ada beberapa kisah, ada beberapa nilai-nilai sejarah yang dapat kita pelajari bersama sebelum kelahiran baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah baginda Rasulullah SAW ini dilahirkan 13 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Yang mana di sini ada dua peristiwa besar yang sangat menjadi catatan penting dalam sejarah, yaitu tentang penggalian sumur Zam-Zam yang dilakukan oleh kakek dari baginda Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Yang kedua adalah peristiwa yang cukup fenomenal dan Allah abadikan dengan satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fil, yang mana surat Al-Fil ini menceritakan tentang bagaimana sosok pasukan gajah yang luar biasa gagahnya dipimpin oleh Raja Abraham pada saat itu untuk menghancurkan kota Mekah, khususnya bangunan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, melindungi kota Mekah dengan cara mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha, sampai gambarkannya pasukan Abraha itu seperti ulat yang terkena panasnya matahari. Baginda Rasulullah SAW ini dilahirkan dari keluarga sederhana, teman-teman. Dari keluarga tersederhana namun cukup terpandang pada saat itu. Dan memang baginda Rasulullah ini adalah garis keturunan dari suku Quraisy, ya, suku yang memang kelasnya cukup tinggi. Dan dari usia 12 tahun baginda Rasulullah SAW ini sudah diurus oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Karena memang baginda Rasulullah ini
sudah dari kecil ya, sebelum baginda Rasulullah ini lahir sudah menjadi yatim karena ayahnya sudah meninggal ya, Abdullah, di usia baginda Rasulullah dalam kandungan 6 bulan. Lanjut lagi sudah meranjak dewasa di usia 6 tahun itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh ibunya yaitu Aminah, dan ditinggalkan pula oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Jadi memang usia 12 tahun ini adalah usia atau tahun kesedihan pertama yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diabadikan pula di dalam Al-Quran di surat Ad-Duha ayat 6-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Jadi memang betul-betul Allah lah yang melindungi, Allah lah yang sendiri yang memberikan petunjuk kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya usianya sudah cukup, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh pamannya Abu Thalib untuk menemani perjalanan berdagang ke Syam pada saat itu. Di usianya yang 25 tahun, oleh karena itu baginda Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin ya, adalah artinya orang yang dapat dipercaya ya, gelar Al-Amin. Dan di usia 25 tahun pula baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang janda yang kaya, cantik, lagi terpandang di sukunya, yaitu Siti Khadijah. Usianya beliau 25 tahun dan Siti Khadijah kala itu berusia 40 tahun. Memasuki usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 40 tahun yang memang usia cukup mapan, cukup sesuai dengan kondisi fisik, kondisi keimanan, ketakwaan dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Yang mana beliau mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang pertama ini, Al-Qur'an, itu di usianya 40 pada saat beliau berada di Gua Hira. Ya. Wah, itu luar biasa tuh, wahyu pertamanya itu luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah SAW bertemu langsung dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memerintahkan untuk membaca. Terus Rasulullah juga menjawab, saya tidak bisa membaca. Maka diajarkan kembali oleh malaikat Jibril, yang kita sama-sama ketahui bahwa sayap kanannya saja sudah menutupi langit dan bumi, apalagi dua sayapnya ya, sayap kanannya saja sudah menutupi langit dan bumi. Makanya pada saat Rasulullah bertemu malaikat Jibril untuk pertama kalinya, kondisi badannya menggigil, dingin ya, yang dikatakan dalam sebuah riwayat posisinya demam. Lalu sampainya di rumah didekap oleh istrinya dalam pelukan yang hangat, dan Rasulullah menceritakan bahwa kali itu saya bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan sebuah wahyu kepada saya. Nah itu ya, jadi betul-betul luar biasa ya, baginda Rasulullah SAW ini menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Lalu tak perlu waktu lama setelah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah SAW mendapatkan firman lagi, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yang mana di dalamnya Allah memerintahkan untuk Rasulullah SAW menyebarkan dan berdakwah kepada umatnya. Maka dakwah yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode di fase Mekah yang berjalan kira-kira kurang lebih 13 tahun di Mekah, dan fase kedua atau periode kedua di Madinah yaitu kurang lebih 10 tahun. Jadi dari jangka waktu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di usia 40 tahun dengan masa dakwah di kota Mekah 13 tahun, 53 tahun,
dan masa dakwah fase kedua yaitu di Madinah itu 10 tahun, maka genaplah usianya itu 63 tahun. Selama 63 tahun, nah ini Rasulullah SAW, atau selama 23 tahun diberikan kesempatan oleh Allah Rasulullah SAW untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama ajaran Islam. Nah, pasti lebih penasaran lagi kan teman-teman, bagaimana kisah selanjutnya, bagaimana perjalanan tentang baginda Rasulullah SAW menyebarkan dan berdakwah ya di masa Mekah maupun Madinah. Insya Allah nanti kita bahas. Ya, insya Allah nanti kita bahas bersama di pertemuan mata kuliah Daulah Khilafah Islamiyah. Cukup sekian dari saya tentang prolog bagaimana mata kuliah Daulah Islamiyah, Daulah Khilafah Islamiyah ini. Mudah-mudahan dalam pembahasan selanjutnya di makalah maupun di film yang nanti insya Allah kita tonton bersama, teman-teman mendapatkan sebuah nilai hikmah yang terpendam dari apa yang nanti disampaikan maupun apa yang nanti teman-teman lihat dan dengar. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.